Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini aku mau review buku lagi dan bukunya masih sama ya, Seni Hidup Bersahaja karya Sunyo Masuno. Di dalam buku ini aku mau cerita tentang kalau dalam bab pertama kemarin aku cerita tentang review buku yang ini juga dalam masalah cara untuk hadir di saat ini dan untuk membugarkan diri di saat ini. Kemudian bab 2 itu menumbuhkan kepercayaan diri. Nah, dalam bab 3 ini ada aku mau cerita tentang reviewnya. Ini ada beberapa bab ya, ada 20 cara untuk meredakan kebingungan dan kecemasan. Lah, gimana kalau kita itu sekarang yang dunia media sosial yang sering sekali menyebabkan kita menjadi orang yang sering cemas karena melihat status orang lain yang lebih bahagia dari kita, kemudian status orang lain yang lebih sukses daripada kita, kemudian orang-orang yang selalu bahagia di media sosialnya, feed Instagram yang selalu bagus, kemudian selalu ada fashion yang terbaru dan kita tidak bisa mengikutinya, kita akan merasa cemas dan kayak gelisah gitu. Nah, dalam buku ini kita diajak untuk bagaimana cara untuk meredakan kecemasan yang sebenarnya itu adalah tidak penting, itu adalah di luar pikiran kita, terlalu imajinasinya terlalu dalam dan tidak sesuai dengan apa yang harusnya kita kerjakan. Nah, bagaimana cara meredakan kecemasan itu? Salah satunya adalah dengan cara bersyukur. Bersyukur itu misalnya kita itu tidak mempunyai mobil, ya sudah, kita bersyukur masih punya motor karena kita bisa masih menggunakannya. Tidak perlu harus punya mobil kan untuk keluar kota. Nah, kita bisa naik bis, kita bisa naik kereta atau transportasi lainnya gitu. Jadi buku ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan menumbuhkan perasaan syukur. Apapun yang terjadi pada kita itu harus disyukuri, apapun bentuknya. Kalau nggak disyukuri, kalau dalam ajaran Islam itu kan, menurut Islam kan adalah kufur nikmatnya. Nah, dalam buku ini yang juga ditulis oleh seorang biksu penganut agama Zen, beliau selalu menerapkan untuk setiap pagi itu bersyukur. Apapun yang terjadi harus bersyukur. Mau itu enak, mau tidak enak, itu selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur, kebahagiaan kita akan bertambah. Kalau kita selalu menginginkan sesuatu yang kita tidak miliki, kita akan semakin tersiksa hidup kita, semakin kok hidupku gini-gini aja, kok hidupku sangat menderita, kok hidupku sangat berkekurangan, seperti itu. Nah, terus kemudian selain itu tidak perlu semua orang itu menyukai kita. Kita harus mempunyai pribadi yang baik, tetapi tidak harus orang itu selalu menyukai hidup kita. Tidak selalu orang itu harus menyukai apa yang kita lakukan. Di dalam buku ini ditulis bahwa menghentikan kebutuhan untuk disukai untuk setiap orang. Jadi kita tidak perlu semua orang suka pada kita. Kita tidak perlu menjadi diri orang lain untuk kita disukai oleh orang lain gitu ya. Dan jangan terpaku pada benar dan salah. Jadi umpamanya kita melakukan sesuatu itu, oh ini benar, oh ini salah, pokoknya kita harus lakukan selama itu terbaik, kita lakukan aja begitu. Dan jangan gampang menilai ya kan. Kalau waktu sekolah dulu kan kita diajarkan untuk menilai kan. Waktu pelajarannya A itu dapat bagus berarti dia pintar, si B dapat jelek berarti dia bodoh, seperti itu. Hidup tidak cuma untuk menilai, hidup bukan cuma untuk angka, hidup juga bukan untuk persaingan, seperti itu. Terus melihat segala sesuatu itu apa adanya, tidak dibuat-buat dan harus bersyukur ya tadi. Apa adanya yang kita punya itu harus disyukuri, harus dinikmati. Kemudian nggak usah berpikir tentang umpamanya kita membantu orang lain, kita itu untung apa rugi sih? Kalau untung ya kita mau, kalau rugi kita nggak mau. Jadi jangan kayak pamrih gitu loh. Kita itu menolong orang lain juga harus ikhlas. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita juga harus menolong orang lain. Jadi jangan memikirkan untung dan rugi kalau kita membantu orang lain. Ada polisi lewat ya, sebentar. Soalnya rumahku itu deket jalan raya, jadinya kayak
rame bising gitu lah ya, mohon maaf ya. Oke, selanjutnya milikilah teman yang baik. Tidak perlu teman yang 100, tidak perlu kan punya teman yang follower kita itu harus berteman dengan kita. Cukuplah kita mempunyai sahabat yang baik, 5 aja cukup, 3 itu cukup kalau teman kita berkualitas. Jadi kualitas lebih penting daripada kuantitas. Jadi tidak harus kita itu selalu disukai oleh orang lain, itu tidak harus. Kita tidak harus disukai oleh semua orang, kita tidak harus menjadi orang lain untuk disukai orang. Jadi kita harus menjadi diri kita sendiri. Jadinya itu akan mengurangi kecemasan yang terjadi pada diri kita. Nah, kemudian selain itu, selalu mempunyai kegiatan untuk berkumpul dengan keluarga. Biasanya kenapa kita cemas? Mungkin kita jarang berkomunikasi dengan orang. Akhirnya kalau umumnya jarang berkomunikasi, itu adalah banyak kecemasan. Seperti hubungan rumah tangga ya, walaupun saya belum berumah tangga, maksudnya ada beberapa artikel yang menyebutkan kalau hubungan rumah tangga itu retak itu karena kurangnya komunikasi. Jadi intinya dari mengurangi kecemasan kita itu adalah sering berkomunikasi. Apalagi dengan keluarga, jangan sampai hubungan kita dengan keluarga itu buruk karena kita jarang berkomunikasi dengan keluarga kita gitu. Nah, terus kemudian hargailah orang yang datang di hidup kita. Jadi orang yang datang di hidup kita itu hargai aja gitu. Jangan oh dia tuh apa sih gitu. Oh dia cuman karyawan biasa. Oh dia gajinya kecil. Oh dia seorang yang bla 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 gitu. Jangan seperti itu. Jadi hargai semua orang yang datang pada hidup kita. Itu akan memberikan manfaat bagi kita gitu. Kalau umumnya orang itu tidak terbaik buat kita, ya kita pergi aja gitu. Jangan menyepelekan orang lain ya intinya. Oke, terus memperluas jaringan dan pertemanan. Jadi yang bisa disimpulkan untuk mengurangi kecemasan terhadap pandangan orang lain itu adalah sering berkomunikasi, terus kemudian sering bersyukur dan sering berkumpul dengan keluarga, sering berbicara dengan keluarga, sering bercakap-cakap dengan keluarga. Jangan sampai hubungan kekeluargaan kita itu menjadi buruk karena kita jarang sekali berkomunikasi. Oke, itu aja dari aku tentang part 3 ini. Nanti kita sambung ke part 4 ya. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment.